Malam itu sangat tenang. Seisi kota tengah terlelap. Hanya tinggal Yesus yang diiringi oleh muridnya. Mereka pergi memasuki sebuah taman kecil yang bernama Taman Getsemani untuk berdoa. Yesus memandang para murid dengan tatapan pilu. Yesus berjalan dengan lemas meninggalkan murid-muridnya menuju sebuah batu besar di tengah taman. Yesus bergetar-gemetar sambil berdoa. Peluhnya menetes bercampur darah. Piala ini berlalu daripada. Biarkanlah itu terjadi. Bukan kehendakku, melainkan kehendak. Setelah berdoa, ia berjalan pelan kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka tengah tertidur. Tiba-tiba segerombolan orang datang mendekat ke arah Yesus dan murid-muridnya dengan suara gaduh dan ribut. Setelah mereka sampai di dekat Yesus, Yudas menyampaikan hormat, lalu mencium pipi Yesus. Yudas. Ternyata dirimu seperti ini. Tangkap dia! Malkus berlari menghampiri Yesus, namun dicegah Petrus yang menghunus pedang ke arah telinga Malkus. Malkus berguling kesakitan. Telinganya putus oleh hunusan pedang Petrus, tapi Yesus menghampiri dan menyembuhkannya kembali. Mendengar ucapan Yesus, para prajurit langsung membawa Yesus dengan paksa, meskipun tanpa perlawanan. Murid-muridnya lari ke arah lain, begitupun Yudas Iskariot. Setelah melewati peradilan imam-imam besar bangsa Yahudi, kira-kira pukul 8 pagi, Yesus dibawa pada seorang gubernur yang berkuasa saat itu, Pontius Pilatus, untuk diadili. Pilatus nampak kaget melihat banyaknya rakyat yang datang. Pilatus dan Yesus saling bercakap-cakap, tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun terhadap Yesus. Yesus dicambuk sambil dicemooh habis-habisan. Mereka mengejek Yesus sambil memasang mahkota berduri di atas kepala Yesus. Mereka sujud menyembah dan menghina Yesus. Yesus yang sudah dimahkotai duri dan dicambuk, kemudian dibawa kembali kepada Pilatus. Pilatus ingin membebaskan Yesus, tetapi desakan rakyat membuat Pilatus semakin bimbang. Pilatus memiliki kebijakan untuk membebaskan salah seorang tahanan pada hari menjelang Paskah. Yesus dari Nazaret atau Barabas sang pemberontak.
Barabas bebas. Pilatus mencuci tangan dan melemparkan surat putusan. Yesus yang sudah tak nampak lagi rupa wajahnya, diberikan kayu salib sebagai hukuman mati bagi para penyamun kala itu. Yesus yang telah menerima bertubi penyiksaan tetap menerima kayu salib itu sebagai tugas yang dikehendaki Bapanya di surga. Yesus semakin tak berdaya. Ia semakin lemas dan akhirnya terjatuh untuk yang pertama kali. Para prajurit mencambuk dia, rakyat mencemooh dan menghina Yesus. Sebagai seorang ibu, Bunda Maria hanya bisa menangisi Yesus. Hatinya teriris melihat anaknya disiksa dan dicerca oleh banyak orang. Para prajurit menyingkirkan Bunda Maria dari Yesus. Namun Bunda Maria tetap percaya pada kehendak Sang Bapa dengan tetap menyatakan dalam hatinya, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Langkah Yesus semakin berat. Para prajurit melihat hal itu. Lalu, lewatlah seorang petani yang baru saja menyawa, bernama Simon dari Kirene. Ia dipanggil untuk membantu Yesus. Yesus telah berjalan jauh. Dari balik prajurit, seorang wanita berani menerobos halayak ramai dan menjumpai Yesus. Ia menyeka wajahnya dengan kain yang ia bawa, serta memberi Yesus minum dengan penuh kasih dan perhatian. Nama wanita itu adalah Veronika. Sebagai imbalan terima kasih, wajah Yesus terbentuk pada kain yang digunakan untuk menyeka wajahnya. Meskipun telah dibantu oleh Simon dari Kirene, tenaganya masih saja tidak cukup kuat untuk memanggul kayu salib, serta menahan kebrutalan para prajurit serta rakyat banyak. Akibat beban yang begitu berat, Yesus jatuh untuk yang kedua kalinya. Puncak Golgota semakin dekat dan Yesus berjalan dengan sisa tenaga yang ada. Yesus jatuh untuk yang ketiga kalinya dengan tubuh yang terkulai lemas. Perjalanan mereka telah selesai, tetapi prosesi keji ini belum berakhir. Para prajurit menanggalkan pakaian Yesus. Harga dirinya direndahkan. Para prajurit membuang undi atas jubahnya. Kini tubuhnya yang suci menempel pada kayu salib, tempat biasa orang berdosa tergantung di atasnya. Orang-orang yang ada di sana menatap ke arahnya. Ia ditinggikan, meskipun harga dirinya dibuat pada titik terendah. Kedua tangan dan kaki Yesus dipaku dengan kejam,
oleh para prajurit. Di alas kakimu Tuhan, hauskah titik embun. Saat itu Yesus sangat haus, lalu diberi minum oleh para prajurit. Awan mendung menyelimuti kota. Suara gemuruh pun terdengar. Waktu itu kira-kira pukul 3 sore. Dengan sisa-sisa tenaga, Yesus berseru dengan lantang, "Ya Bapa, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa." serahkan. Nyawa. Ampun seribu Para prajurit memastikan kematian Kristus. hapuskan Sebilah tombak menikam lambungnya. Darahnya mengalir bak air. gunung sesal ini. Yesus berada di pangkuan Sang Ibu Maria. Tak layakkah ku tenang 3 hari kemudian, pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur Yesus. Mereka menemukan bahwa batu penutup kubur Yesus sudah terbuka dan tidak mendapati Yesus di dalam. Mereka ketakutan dan berlari memberitahu murid-murid Yesus bahwa Ia menghilang. Tiba-tiba, malaikat muncul di hadapan mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, Yesus hidup. Ia bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." hapuskan dosa-dosa. Malam itu di depan mata mereka, Yesus pun muncul. Mereka tampak ketakutan, tetapi Yesus memperlihatkan bekas paku di tangan dan di kakinya. Dan mereka pun percaya bahwa Yesus telah hidup.